Halo guys, kembali lagi bersama gue Wilson di acara yang paling kalian tunggu-tunggu, yaitu Berita Serius. Gimana kabarnya kalian semua? Gua harap kalian sehat selalu. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini. Karena like dan share kalian sangat berarti untuk kita. Oke guys, kita mulai berita yang pertama, yaitu dari Siren Esports. Ayo, siapa yang di sini ngefans sama Siren Esports? Karena Siren Esports berhasil back-to-back champion di MDL Season 3. Tim besutan Edward, sang mantan pro player Dota 2, League of Legends, dan Mobile Legends ini memang tergolong belum lama terbentuk. Usia Siren Esports sendiri masih sekitar 1 tahunan, namun Siren Esports tidak bisa dianggap remeh. Mereka berhasil mendapatkan back-to-back champion di Liga MDL Season 3 yang diadakan resmi oleh Muntun dan berhak membawa pulang hadiah uang tunai sebesar 75 juta rupiah. Dan sementara Rhea dengan hero tamusnya berhasil mendapatkan Grand Final MVP dengan 16 kills, 11 deaths, and 35 assists. Meski belum mendapatkan hasil yang memuaskan pada Season 1, Siren Esports berhasil menjuarai MDL Season 2 dan tidak berhenti sampai di situ. Pada MDL Season 3 ini, Siren Esports kembali mengukir sejarah dengan menjuarai MDL Season 3 setelah berhasil menumbangkan salah satu tim yang menjadi champion pada MDL Season 1, yaitu Victim Esports dengan skor telak 3-0. Dengan ini berakhirlah sudah laga MDL pada season ini. Siren dengan konsistennya memberikan performa yang baik dari regular season dengan menduduki puncak klasemen dan akhirnya membuktikan kekuatan dan kekompakannya dengan menjadi champion pada MDL Season 3 ini. Wow, selamat kepada Siren Esports yang berhasil menjadi champion di Season 3 ini. Dan desas-desus mengenai Siren dan Victim Esports akan naik ke MPL. Apakah berita ini akan benar-benar terjadi? Menurut kalian bagaimana? Silahkan komen di bawah ini. Oke, berita yang kedua datang dari Morph Team, yaitu mereka mendatangkan tim ladies untuk Mobile Legends. Banyak yang bening-bening, ayo siapa yang suka? Berikut beritanya. Setelah kemarin sempat menjadi bahan perbincangan dengan keluarnya Reza Arab dari kepemilikan Morph, nampaknya itu tidak terlalu mempengaruhi kelangsungan dari Morph sendiri. Pasalnya dikutip dari Instagram Morph Team sendiri, pada tanggal 21 April 2021 lalu, Morph Team telah mengumumkan tim ladies Mobile Legends-nya. Morph siap untuk menjadi saingan baru di kancah turnamen ladies. Pasalnya meski tim Morph Ladies yang disebut Morph Akasa ini termasuk tim baru, namun wajah-wajah player dari Morph Akasa sendiri sudah tidak asing di kalayak penikmat turnamen ladies Mobile Legends. Roster dari Morph sendiri berisikan Natsla Dia alias Mikasa, Nabila Putri alias Bill, Nadia Arindita alias Bami, Jenny Sylvie alias Venom, dan Destria Cinta alias Cincau. Mereka akan melakukan debut pertamanya pada tanggal 27 sampai 28 April 2021 mendatang pada turnamen Dignity of Srikandi Kartini Edition. Wah, turnamen Mobile Legends Ladies bakal seru banget nih, apalagi kita kedatangan tim baru. Bakal seperti apa ya debut pertamanya dari Morph Akasa? Mari kita saksikan saja. Berita selanjutnya datang dari tim GPX. Mereka menggandeng tim MDL untuk mendapatkan slot MPL. Berawal dari membuat tim hanya sekedar untuk main-main saja, GPX yang dibentuk oleh Marsha, Chei, dan Aura nampaknya mulai masuk ke ranah yang lebih serius. Sempat dirumorkan akan membeli slot MPL, namun nampaknya GPX tidak semudah itu untuk mendapatkan slot tersebut. Karena ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Dikutip dari konten Empetalk milik Jonathan Liandi atau biasa disebut Emperor, Yurino Putra alias Donkey, berkata bahwa pihaknya akan menggandeng tim MDL sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan slot MPL season depan. Meski begitu, Donkey masih enggan untuk menyebutkan akan bergabung dengan tim mana dan siapa investor yang akan membantu GPX masuk ke MPL season depan. Donkey sendiri mengungkapkan kemungkinan GPX bisa masuk ke MPL bersama investornya tersebut sudah mencapai 60%. Pasalnya, kebutuhan struktur organisasi sebagai syarat untuk masuk MPL sudah terpenuhi oleh pihak yang masih dirahasiakannya itu
karena pihak investor yang digandengnya itu sudah memiliki tim MDL, sehingga menjadikan beberapa syarat GPX untuk masuk ke MPL sudah akan terpenuhi. Nah guys, menurut kalian siapakah kira-kira investor yang akan bekerja sama dengan GPX nanti? Kira-kira kalian sudah bisa menebaknya dong? Silahkan komen di bawah ini. Berita selanjutnya datang dari ranah PUBG Mobile, yaitu Geekfam dan Bigetron RA mewakili Indonesia di ajang Peace Elite Asia Invitational 2021. Setelah berhasil menorehkan prestasi pada PMPL ID Season 3 kemarin, Geekfam dan Bigetron RA harus lebih bekerja keras lagi. Pasalnya kedua tim kebanggaan dari Indonesia tersebut akan bertanding pada turnamen internasional yaitu Peace Elite Asia Invitational 2021 atau biasa disebut PEI pada tanggal 27 sampai 29 April 2021 mendatang. Adapun tim-tim yang mendapatkan Invitational terdiri dari top 2 Peacekeeper Elite League 2021 adalah top 2 PMPL ID, PMPL Vietnam, PMPL South Asia Season 3 Finals, top 2 PMPL Malaysia Singapura, PMPL Thailand Season 3 Regular Season, top tim dari PMJL Season 1 P1, dan top tim PMSC 2020 Second Half, serta satu wildcard tim dari Peace Elite New Power League atau PEL Second Division. Ke-15 tim Invitational tersebut akan memperebutkan 3 juta yuan atau setara dengan 6,7 miliar rupiah. Dan sistem PEI 2021 mendatang menggunakan sistem squad FPP dan akan dilaksanakan secara online berpusat di Cina. Nah guys, sudah waktunya kita satukan dukungan kita untuk Indo Pride ini. Eits, tunggu dulu, jangan toksik. Dari PUBG Mobile kita langsung pindah ke Wild Rift, yaitu Dr. Hellcat balas dendam kepada Next Play Tempest di Solari Summit. Turnamen ladies memang makin seru untuk dinikmati. Skill dan gameplay yang mereka miliki pun tidak kalah seru dibandingkan pertandingan laki-laki. Kali ini berita datang dari turnamen Solari Summit All Girls Turnamen dengan prize pool 80.000 peso atau setara dengan 24 juta rupiah. Pada turnamen FSL kemarin, seperti yang kita ketahui, tim Next Play Tempest berhasil mengalahkan Dr. Hellcats. Dengan kekalahan tersebut, sepertinya tidak menjadi batu sandungan bagi Dr. Hellcats. Dengan evaluasi dan perbaikan gameplay yang matang, tim Hellcats berhasil membalas dendamnya pada turnamen Solari Summit Grand Final yang berlangsung 25 April 2021 kemarin. Next Play Tempest harus tumbang oleh Dr. Hellcats melalui pertandingan sengit Best of 5 yang akhirnya dimenangkan oleh Dr. Hellcats dengan skor 3-2. Kekonsistenan dan gameplay dari kedua tim ini tidak diragukan lagi di setiap matchnya. Nah guys, persaingan di pertandingan internasional memang seru banget ya. Nah, kita tunggu saja kiprahnya Serikandi Indonesia di kancah internasional. It's tetap Indo Pride. Berita selanjutnya merupakan berita terakhir dan juga berita yang kalian tunggu-tunggu, yaitu Apex Legends akan hadir di mobile. Salah satu game FPS besutan Electronic Arts atau EA ini merupakan salah satu game yang sangat seru untuk dimainkan meskipun tidak terlalu mendapatkan tempat di hati gamers Indonesia. Mungkin dikarenakan tergolong game yang berat sehingga membutuhkan PC dengan spesifikasi yang tinggi. Apex Legends sendiri akan mulai merambah ke ranah mobile. EA sendiri mengatakan bahwa Apex Legends Mobile ini akan ada di iOS dan Android pada akhir Mei mendatang. Meski rencana awalnya akan dirilis pada akhir tahun 2020 kemarin dan harus tertunda karena pandemi. Dan sebelum dirilis secara global, Apex Legends Mobile akan dirilis di Cina terlebih dahulu. Untuk spesifikasi minimal sendiri agar bisa memainkan game Apex Legends Mobile ini adalah Android dengan prosesor Snapdragon 625 atau iPhone dengan chipset A11 Bionic ke atas. Spesifikasi tersebut memungkinkan pemain untuk memainkan game Apex Legends Mobile di 30 fps. Nah guys, dengan kehadiran game Apex Legends Mobile ini, menurut kalian apakah populasi pemainnya akan ramai? Nah, untuk kalian pecinta game Apex Legends, silahkan komen di bawah ini. Nah guys, itulah berita-berita yang menarik pada minggu ini. Dan saksikan terus berita-berita selanjutnya karena kita akan menyiapkan berita-berita yang sangat menarik pada minggu selanjutnya. Jika kalian pencinta game, saksikan terus video kita. Saya Wilson, saya undur diri, bye-bye.